Sebutkan di mana data primer yang mengatakan nabimu membayar mahar untuk Aisyah yang masih umur 6 tahun ini. Ya, kalau kalian diajarkan hanya untuk yang namanya kawin sampai yang namanya 4 ya batasannya. Tapi Muhammad ini kawin lebih dari 4. Ya. Nah, setelah itu dia punya banyak bini nih, ya kan? Coba kau tunjukkan di mana Muhammad ya membayar setiap mahar yang ada kepada 9 istri ini. Apa yang dibayarkannya kepada Aisyah? Maharnya apa? Karena saya tidak pernah melihat Muhammad atau membaca bahwa Muhammad hanya mengandalkan burung dengan kekuatan 30 lato-latonya. Ya, 30 burungnya itu kekuatannya itu. Coba kau tunjukkan secara data primer bahwa Muhammad itu membayar mahar kepada hal yang dinikahinya 9 orang istrinya. Silakan. Pertanyaanku nggak dijawab teman-teman ya. Apa guna Yesus? Nggak dijawab. Tak terjawab guys. Sekarang kita balik teman-teman ya. Teman-teman perhatikan ya. Robert Lele ini mungkin dah kicep. Kenapa? Dia minta sumber primer. Gua tahu sumber primer, tapi masalahnya lu bukan lagi di kampus sama gua. Dan data gini kalau lu mau tunjukin antitesinya, lu bawa antitesi kalau ini data tertolak, Robert Lele. Ini situs resmi jabarnu.org.id. Kalau lu mau seandainya minta skripsi nanti di kampus. Di mana nih waktu? Mana nih waktu? Nggak ada. Bentar. Ini gua harus minta verifikasi. Lu kena ini ya pelanggaran ya. Aduh, makanya mulutnya. Ya udahlah. Yang Yesus yang ngajarin gua kayak gini. Yesus kan suka ngata-ngatain orang. Nah, nih ya. Lo bukan ini, nabi lu, gimana sih lu? Gua nggak pernah nabi, ya, gua lanjut. Pernah melaknat Tuhan lu yang ya, nanti gua tunjukin. Ya. Ini, iya, nih lihat ya. Lihat nih, mahar untuk Safia, mahar untuk istri-istri yang lain berjumlah 9 orang. Ini saat ditanya Abu Salamah tentang berapa jumlah mahar Rasulullah, Aisyah menjawab. Nih Aisyah yang jawab, kicep. Aisyah yang menjawab ya. Hadis riwayat Muslim, mahar Rasulullah kepada istri beliau adalah 12 uqiyah dan 1 nasyi. Nggak sanggup Tuhan lu. Jadi gua ragu nih, Tuhan lu tuh nikah bukan karena dia emang nggak suka lama laki-laki, tapi karena dia emang nggak mampu. Nah, lu bilang apa tadi? Tuhan lu bisa merubah air menjadi anggur. Jangan dusta lu. Nih Tuhan lu sendiri yang bilang. Tuhan lu sendiri yang membantah itu. Lukas pasal 11 nomor 29. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan yang jehong ini mereka menghendaki suatu tanda. Ini mukjizat artinya Robert Lele. Dengar sini, lu sini, tatap sini nih, data primer nih. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Berarti siapa yang bohong? Tuhan lu atau penulis kitab lu yang katanya bisa merubah jadi anggur lah, bisa ini. Itu bohong Robert Lele, karena Tuhan lu bilang tidak ada tanda kecuali tanda Yunus. Nah, lu bilang gua otak separuh, lu sih oten, mendingan gua nggak punya otak daripada lu nggak bisa bedain akal sama otak. Otak itu apa? Alat yang ada di kepala lu. Akal itu kemampuan berpikir. Memang perempuan dan laki-laki berbeda cara berpikirnya. Dari mana gua tahu? Nih, lu baca nih perbedaan perilaku dan perbedaan cara berpikir. Lu baca Tai Kam Hai M Sai N Ed S, perbedaan kognitif antara pria dan wanita emang beda secara saintifik. Masalahnya apa? Kan kemampuan berpikir, karena perempuan lebih ke perasaan. Lu bilang tadi otak kita separuh, mending nggak punya otak daripada Tuhan beranus. Serius, gua lebih baik dikatakan nggak punya otak daripada punya otak kayak lu. Konon katanya lu punya otak tapi Tuhannya beranus. Ngata-ngatain perempuan dogi lagi nih. Menurut Burita Wayu nih, berkat kepada anjing. Ya, kalau gua kan dibilang nggak punya otak, padahal tuh bohong. Lu emang mentang-mentang boleh berdusta dalam segala hal ya, Robert Lele ya. Nih, lu lihat nih, si Joseph udah mengakui nih, Tuhan lu mengatai perempuan itu adalah dogi. Nih baca nih, Tuhan Yesus tidak menggunakan kata dogi yang biasa nih. Maka Tuhan Yesus menggunakan terminologi dogi untuk merujuk pada bangsa non-Yahudi. Ini bukan cuma perempuan aja, laki juga. Lu juga termasuk, dikatakan bani guguk, bani chihuahua. Nah, gue lebih baik dikatakan gak punya otak. Sekali lagi gue katakan ya, mending lu bilang gue gak punya otak, tapi daripada gue punya otak, Tuhannya berpantat, Tuhannya beranus. Iya serius Robert. Ngapain punya otak kalau Tuhannya berbokong, berbulu? Kok malah gitu? Serius, gue daripada punya Tuhan miskin, mending gue dikatakan gak punya otak daripada punya otak tapi Tuhannya miskin, minta-minta, mau kondo. Mau kondo itu bukan cuma untuk berpasangan. Ini ada temen gue nih makan gak mau bayar, gue bilang dasar lu mau kondo lu, dasar modal kenti doang lu. Mending mau kondo, kentinya bisa dipakai Robert Lele. Nah Tuhan lu kondonya gak bisa dipakai, lebih parah lagi. Kenapa muka lu jadi merah begitu Robert?
Santai. Nah ini ya, Yesus itu hidup dari kekayaan orang-orang, teman-temannya, dari kekayaan wanita-wanita. Ini gua nggak habis pikir nih, nggak mau nikahin perempuan tapi hidupnya dari kekayaan perempuan nih. Dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaannya. Tuhan lu emang keren banget. Nggak mau nikahin perempuan padahal kekuatan penisnya 100% Tuhan loh. Nabi gua kan kekuatan penisnya 30 pria ya. Tuhan lu kan 100% Tuhan. Bayangkan tuh kalau itu ngecrot. Nembak apa itu ya. Lanjut itu ya. Nah ini Tuhan lu bahkan ngambil keledai orang. Ini bukti dia nggak punya apa-apa. Maka gue tanya, Tuhan lu punya apa? Gue dari tadi nanya, Tuhan lu punya apa? Lu nggak bisa nunjukin. Nah, dan di sini dikatakan Tuhan lu minta makan nih. Robert, lele. Dan sementara mereka masih belum dapat percaya karena terlalu gembira dan heran, Yesus bertanya kepada mereka, apakah kalian punya makanan? Makan doang nggak ada, Robert lele. Makan doang minta. Lu bilang dia bisa menurunkan roti dari ini, mana ada? Dan Tuhan lu juga termasuk raja seks. Gelarnya raja di atas segala raja. Mokondo, Robert Mokondo dengerin ya. Tuhan lu kan gelarnya kan raja di atas segala raja, termasuk raja seks, tapi letoy. Ini lebih parah nih, nama doang keren. Nama lu siapa? Raja di atas segala raja. Ternyata nggak bisa nganu. Kenapa? Padahal kekuatannya 100% laki. Kenapa? Nggak pernah kerja, nggak mampu. Coba gua tanya sama lu, nanyain maharnya Nabi gua tuh ada, Robert lele. Tapi yang gua tanya, gunanya Tuhan lu buat peradaban apa? Nggak ada. Oke lah, gua maklum. Gua tanya buat keluarganya apa gunanya Yesus. Nah itu udahlah hidup minta-minta, pengen keledai ngambil punya orang, makan minta-minta, punya batal nggak punya, miskin. Kita udah sepakat, laki-laki yang miskin tapi pengen hidup enak tuh mau kondo tuh ya. Nah, dan lebih parahnya Tuhan lu mulutnya kasar bre. Makanya gue bilang, gue kalau kasar sama kalian tuh gara-gara Tuhan lu yang ngajarin. Masa perempuan dikata-katain dogi, lu dikatain Bani Kunarion, Robert lele ya. Nah itu tuh ajaran Tuhan lu sama gue. Makasih Robert lele, 2 kali lagi Robert lele. Akhirnya ya mereka mengakui dah bahwa perempuan itu dikatakan otaknya setengah oleh nabinya. Makanya nabinya memanfaatkan otak perempuan yang setengah itu. Ya, kalau Anda berkata bahwa Yesus itu tidak punya apa-apa, pembuktiannya apa Yesus tidak punya apa-apa? Kalau tadi saya jawab dulu ya, ketika Anda memakai segala sesuatu yang merupakan situs, Nabi Melu punya modal burung. Lu sumbernya datanya apa? Nih, kau baca nih. Sahih Bukhari 1954. Ya, Rasulullah, mau beli makan aja susah. Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dengan menjamin menggadaikan baju besinya. Sejak kapan Muhammad itu punya yang namanya duit? Mau kasih makan bininya pakai gade-gade baju, mana mungkin dia bayar yang namanya 9 bininya ini? Mau kondo kah? Hah? Modal burung doang kah? Ini hanya modal burung. Kau lihat ini, nabimu kasih makan bini aja tidak bisa. Bagaimana dia mau membayar mereka? Hanya bermodalkan 30 kekuatan burungnya. Apa ini? Punya banyak 9 bini. Lu tunjukin di mana yang namanya dinar-dinar itu. Yang di mana data primer ini gua bantah. Tadi lu suruh gua apa? Data bantah dengan data primer. Ini data Sahih Bukhari 275. Kau baca. 1664 nih. Tar. Ya biar kau tahu Nabi lu itu gimana. Ya, cara berpikirnya hanya yang namanya membantah dengan data saja. Kau tidak tahu cara mikir. Dia hanya membeli makan aja pakai gade baju. Mokondo ini bermodalkan 30 kekuatan pria. Nih ya, kita buka ini supaya kau tahu di mana datanya. Kalau kau nggak bisa bantah, kau bilang aja udah nggak ada. Ya, jangan nggak usah yang merasa bahwa lu mau pakai data palsu. Itu data dari mana itu? Coba lu sebutkan hadisnya di mana. Ini kita buktikan dengan yang namanya data yang jelas.
Nih, 1954. Mana sih tadi lari-lari nih. Nah, hanya mau bayar aja, bayar makan aja. Nih Sahih Bukhari. Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi. Nih Yahudi mau kasih kredit sama Nabi lu. Karena Nabi lu hanya modal burung doang. Nabi lu hanya modal ngomong sama perempuan yang otaknya setengah. Mulai ngomong-ngomong, nih kawinin sama anak kecil yang otaknya hanya setengah doang ini. Nih kau baca ya, baca. Beli makan aja susah. Bagaimana dia mau bayar mahar? Punya 9 bini nih. Ada satu yang berumur yang namanya 6 tahun. Ini di mana ini bayarnya? Sudah menghancurkan yang namanya hidupnya sejak awal. Melayani dari 6 tahun. Kemudian 9 tahun yang namanya digauli. Sampai kepada 9 tahun. Di mana bayar maharnya? Kutanya kau sumber data primernya. Ya, Nabi lu yang kau katakan tadi punya duit itu di mana? Saya hanya tanya itu aja. Sumber data primer. Sedangkan Tuhan Yesus itu tadi kau buktikan dalam Lukas berapa? Lukas itu bukan tentang apa yang kau katakan itu. Tidak ada yang Yesus bawa berpasangan dengan siapapun. Yesus tidak pernah yang namanya berpasangan dengan siapapun. Kau buktikan saja bahwa Yesus itu menikah. Baru itu disebut namanya dia mulai dengan mokondo. Yesus melakukan hal-hal yang ada di dunia ini. Bukan tujuannya untuk kawin seperti Nabi kau. Ngapain Yesus ngajarin kawin? Binatang pun tanpa diajarkan juga bisa kawin. Yesus tuh mengajarkan kasih yang nyata karena dia berasal dari surga. Bukan ngajarin kawin dengan menunjukkan apa yang kau bisa banggakan dari Nabi kau. Tidak ada mujizatnya. Hanya mengandalkan apa? Kekuatan 30 prianya. Kutanya lagi sekali sama kau. Di mana data primer yang menyatakan bahwa Nabi lu membayar yang namanya istri-istrinya ini. Hei, kawin. Punya modal hanya ini yang namanya mokondo kah? Hanya bermodalkan 30 kekuatan pria ini kah? Saya tanya masih konsisten. Satu aja pertanyaannya. Jangan hanya mokondo tapi nggak tahu ini. Aduh, enak banget yang kayak gini ya. Ya, suara lu nggak ada. Ya, kita kasih ya. Robert Lele minta hadis sahih terkait mahar Sayyidah Aisyah. Sunan Abu Daud, hadis ini sahih. Sunan Abu Daud 1800. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cederkon. Ia berkata 12 ukiah dan nusi. Kemudian aku katakan apakah nusi itu? Ia berkata setengah ukiah. Cederkon ya. Dan asal lu tahu Robert Lele ya, lu bilang Tuhan lu nggak kawin ya. Gua akan tunjukin bahkan Tuhan lu punya cucu. Tapi bentar, datanya gue lagi cari ya, bentar. Tapi di sini gue bilang nih, lu bilang apa tadi? Tuhan lu nggak minta uang perempuan. Kan gue udah tunjukin datanya. Kenapa lu nggak jawab apa guna Tuhan lu buat peradaban dan buat keluarganya? Lu nggak jawab sama sekali loh. Gue udah jawab pertanyaan lu nggak jawab. Nah, Lukas pasal 8 lu baca di sini nih. Nah, di sini dikatakan bahwa dari desa ke desa pemberitakan Injil kerajaan Theos. Tuhan lu memberitakan Injil. Ke-12 murid bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 jahat. Yohana istri Kuza bendahara Herodes. Ini orang kaya bro. Lu lihat deh siapa dia. Ini orang kaya. Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa Robert Lele? Dengan kekayaan mereka Robert Lele. Ini baru mau kondo. Laki-laki nggak tahu diri ya. Bahkan kondonya nggak kepake, masih mending ya. Nabi Muhammad itu loh, lu cerita tentang perjalanan rumah tangga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan orang serakah kayak Paulus pengen merampok harta orang lain, tidak ya. Tapi Rasulullah SAW itu, beliau itu adalah orang yang hidup sederhana. Makanya beliau sempat terjadi beliau menggadaikan bajunya. Intinya beliau tidak modal kenti doang kayak Tuhan lu minta-minta makan, minta keledai. Nabi gua bahkan berusaha untuk mencarikan makan istrinya dan bahkan menggadaikan baju zirahnya. Itu bukti
bukti kalau dia tuh laki-laki sejati, bukan kayak Tuhan lu hidup dari minta-minta. Makan aja minta lo Tuhan lu. Makanya gue tanya, coba lu bilang tadi apa? Buktikan. Lu jangan ketawa, muka lu merah. Gue tahu lu udah terguncang. Lu tanya sama gue kan gini, tuh buktikan Tuhan saya tidak punya apa-apa. Loh, dia yang bilang kok dia nggak punya apa-apa. Kan dia yang bilang, bantal aja nggak punya Robert Lele. Jangan di-mute ya. Jangan di-mute. Aduh, berarti dia mute nih. Kok nggak? Oh, nggak mute apa itu yang ya? di mute? Oh, astaga, mulai fitnah lagi nih. Nah, kasihan sekali nih. Nanya. Udah, jangan ambil waktu gua. Nah, ini lu lihat nih ya, Tuhan lu ngatain perempuan tuh dogi nih, ya. Tuhan Yesus maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi dogi untuk merujuk kepada Robert Lele dan Oten lainnya. Ini bukti kalau Tuhan lu itu Tuhan yang keji mulutnya, ngata-ngatain orang dogi. Tuhan lu asli mau kondol. Di sepanjang zaman kehidupan ini yang paling mengkondol tuh cuma Tuhan lu. Kelaminnya katanya punya kekuatan 100% Tuhan tapi nggak kepake. Makan minta, naik keledai ngambil punya orang. Nabi gue punya harta. Walaupun beliau itu memberikan hartanya kepada orang lain. Nabi gue bersedekah, Robert Lele. Nabi gue bersedekah, bukan kayak Tuhan lu. Dibilang Tuhan lu pernah nurunkan roti dari langit. Dia sendiri bilang, angkatan pun kecuali tanda Yunus, cuman mati doang tandanya. Tuhan itu cuma mati doang tandanya, Robert Lele. Nah, maka gue tanya, apa gunanya Tuhan lu buat keluarganya? Dari tadi nggak dijawab, Robert Lele. Tuhan lu udah miskin nih. Ini baca ini penekanan gue ya. Nih, Nabi gue tuh masih mending cari makan, masih dengan menggadaikan itunya, masih ada hartanya. Berarti Tuhan lu Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bantalnya nggak punya, mau kondo. Hidup dari sedekah. Tuh, itu baru mau kondo, Robert Lele. Makanya gue tanya sama lu, buktikan kalau Tuhan lu punya harta dan benda. Bahkan Tuhan lu waktu minta jubah aja suruh jual punya orang loh. Heran gue, Tuhan lu tuh suruh orang jual jubah, padahal dia juga punya jubah. Nah, jadi inilah bukti Tuhannya Robert Lele ini mau kondo. Nih, lu lihat nih Tuhan lu tuh, saking nggak mau berkorbannya dia suruh orang jual jubah tuh. Tuhan lu nggak mau berkorban, nggak mau rugi Tuhan lu, bre. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya, demikian juga mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai hendaklah ia menjual jubahnya untuk beli pedang. Nih, Tuhan lu tuh suruh beli pedang, jual jubah. Itu pun bukan jubah dia, jubah orang. Harusnya Tuhan lu tuh gentleman lah. Kan jubah dia ada, jual jubahnya lah. Orang yang disuruhnya mancing bayar pajak. Tuhan lu tuh mau kondo sejati, Robert Lele. Kenapa? Tidak tahu diri, pengen enak, pengen menikmati, tapi nggak punya modal. Burungnya aja yang punya kekuatan 100% pria itu tidak berfungsi. Dicium sama pesundal kakinya lagi tuh. Itu kalau Nabi gua mah tadi buka mahar itu di mana? Mahar itu di mana? Mahar nabimu di mana tadi? Oh, di hadis nih. Hadis sahih. Hadis mana? Hadis sahih Sunan Abu Daud nomor 1800 nih, lu lihat nih. Abu Daud 1800. Nih. Iya. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai mahar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata 12 ukiyah dan nushi. Kemudian aku katakan, apakah nushi itu? Berkata setengah ukiyah. Tuh. Terus Herodias tadi di mana? Lu buka apa tadi? Herodias yang memberikan kekayaan melayani itu di mana? Lukas berapa? Oh, ini Tuhan lu numpang sama perempuan. Lukas pasal ke-8. Terguncang kan lu, makanya ayat pertama. Lukas pasal 8 ayat pertama ayat kan? 1. Iya. Nih lu terakhir ya. Habis saya itu juga lagi baca. Tunggu dulu. Kan lu terakhir nih. Habis itu gua terakhir, habis itu lu closing statement ya kan? Iyalah. Kan lu nih nanggapin. Lu yang buka gua. Ya kan lu closing statement, kan lu tanggapin gua, habis itu gua tanggapin jadi lu gua lagi. Tanggapin ya. Baru setelah iya, baru lu closing statement, tanggapin nih. Tepuk tangan buat Tuhan. Mau kondo. Jadi kalau hanya mau kondo ya, dia nggak ngerti arti mau kondo ini. Ya. Ketika waktu ditanya ini apa ini? Ya. Ini tanya apa, dia jawab apa ini? Coba. Ya, aku bertanya Aisyah mengenai Nabi. Nabi berkata, 2 ukiyah, apa ini?
Tadi yang lu bukain apa? Katanya Nabi lu kaya. 2 ukiah tuh apa? Coba lu ngerti nggak? Coba lu cari deh ukiah itu. Kalau hanya hal seperti ini aja lu nggak ngerti. Setengah ukiah itu apa lu nggak ngerti juga? Hah? Itu tanda bahwa kalian kurang belajar, otaknya setengah, makanya nggak ngerti arti ukiah tadi. Lu ngerti nggak arti ukiah? Makanya cari deh, otak lu nggak nyampe. Setengah otak lu nggak tahu arti ukiah itu apa. Nabi lu hanya mau kondo. Dikatakan dia hanya punya kekuatan 30 pria dewasa ketika waktu dia menikahi 9 istri. Tidak ada lagi yang lain. Kalian semua umat Islam di dunia ini disuruh hanya untuk yang namanya kawin sampai 4. Nabi lu kawin sampai berapa bini ini? Punya modal apa? Mujizat tidak ada, bahkan jual baju besinya. Modal apa ini? Modal turun ayat. Hei, mujizat saja tidak ada, bahkan dia dikatakan gila dalam surah Al-Hijr ayat 6, ya. Nabi lu dikatakan gila di situ. Kenapa engkau tidak menurunkan malaikat kepada kami? Muhammad bilang apa? Itu sudah Allah yang tentukan. Tetapi ketika waktu istrimu, nih istrimu ya, istri-istrinya si Nabi, waktu berperang lawan Nabi, kenapa tidak ada yang namanya ini? Nabi lu ini ngomong bertentangan dengan apa yang dikatakannya sendiri. Kau dengar ini, ketika lawan bininya, nih, surat At-Tahrim ayat 4, ya, ini, jika kalian berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kalian berdua saling membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya. Jibril, orang mukmin, malaikat-malaikat. Di mana ini? Kalau lawan 2 bini, semuanya turun tangan. Allah, orang mukmin, malaikat, semua turun tangan. Tapi kalau lawan yang namanya Nabi dikatakan gila, kok tidak ada? Kok tiba-tiba bilang ya udahlah, namanya juga mereka seperti itu. Nabi lu ya, kalau memang dia itu yang namanya punya mengerti, yang namanya punya banyak duit ya, ini gua kasih tahu sama lu, Nabi lu nggak mungkin sholat di kandang kambing. Nih Sahih Bukhari 227, sebelum masjid dibangun Nabi SAW sholat di kandang kambing kok. Miskin melarat tetapi hanya bermodalkan 30 kekuatan pria. Tuhan kami tidak pernah yang namanya mengajarkan kawin-mawin. Terkait dengan Lukas itu, mereka yang mau melayani karena Yesus adalah Tuhan. Mereka itu tidak yang namanya dirayu. Mereka mau melayani Tuhan. Bukan yang namanya Tuhan meminta. Halo. Kalau Nabi lu, apa yang bermodalkan? Dia minta untuk mengawini tetapi tidak punya modal. Bangun masjid aja tidak ada duitnya, tapi kalau kawin cepat. Bermodalkan kekuatan 30 pria. Ini yang membuktikan. Ini kan kau tanya, hanya bermodalkan apa? Bermodalkan 30 kekuatan pria. Kita tidak lari dari yang namanya hal-hal seperti itu. Bahkan Nabi lu, kalau lu bilang dalam peradaban ya bahwa namanya dia itu sudah yang tidak bisa lagi dipakai zaman saat ini. Nabi lu itu dilarang peradaban sekarang untuk yang namanya kawin sama anak bocil. Ajaran peradaban macam apa itu? Sudah tidak lagi yang namanya dalam peradaban gara-gara dikawini Aisyah itu. Nih, ya gara-gara kawin sama Aisyah ya seperti ini. Nikahi bocah 7 tahun. Makanya ku tanya sekali lagi, di mana yang namanya mahar yang jelas? Uki aja lu nggak tahu ini. Ini yang kubuktikan mau kondo ini seperti apa, guys? Oke, ini terakhir teman-teman ya. Terakhir saya dan terakhir si Robert Lele ya. Oke, kita tunjukkan data yang menggemparkan iman ya.
Robert Lele, lu bilang Tuhan lu nggak punya cucu, lu bohong. Makanya lu belajar Robert Lele. Nih lu baca dari geneanet ya .org. Tuhan lu tuh punya anak, punya bini, punya cucu, punya anak nih. Jesus Christ, Mary Magdalene umur 3 sampai 63 umurnya. Tamar anaknya tuh si Jesus Justus, Joseph son of Christ. Ini kata lu bilang Tuhan lu nggak punya anak. Jangan gitu dong. Ini datanya dari mana? Nih baca nih. Dari source-nya dari Gardner Lawrence, Bloodline of the Holy Grail Bible Genealogy.com. Robert Lele, lu screenshot dulu datanya. Lu butuh data gua, lu nggak pernah kuliah kayaknya nih. Ya, nih. Dan gua menekankan di sini kalau nabi gua miskin karena beliau memang tidak hidup dalam kekayaan, tapi beliau punya mahar. Lu tadi nanya ukiyah sama gua. Nih gua tanya, gua tunjukin ukiyah nih. Jumlah mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam nih, 1 ukiyah 40 dirham, 1 nasyi 0,5 ukiyah 20 dirham. Mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 ukiyah, 1 nasyi 500 dirham. 1 dirham 2,975 gram perak, maka 500 dirham kali sekian-sekian. Nah, berarti jumlah mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nih 19.337.500 rupiah, setara dengan harga perak murni saat ini. Ini nak mahar. Lah Tuhan lu bilang nggak minta-minta. Loh, lu gimana sih? Ini lo Robert Lele tanggapin. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya hidup nista, rendah, miskin. Nabi gua nggak pernah miskin melarat nista gitu. Ya, walaupun Nabi gua nggak makan, dia ada barangnya yang mau digadaikan lagi. Artinya bukan mau kondo. Tuhan lu tuh mau kondo. Nih, hidup dari perempuan kaya Tuhan lu. Nih, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mau kondo totalitas Tuhan lu, Robert Lele. Tuh, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Lu bilang Tuhan lu nggak butuh, nggak minta-minta. Tuhan lu butuh keledai, Robert Lele. Bokong, makanya punya Tuhan jangan berbokong. Akhirnya butuh keledai. Gue lebih baik nggak punya otak ketimbang punya otak tapi Tuhannya berbokong, beranus. Akhirnya naik keledai. Kasihan tuh keledai bunyinya. Katanya dinaikin Tuhan. Kasihan itu keledai disiksa Tuhan. Bokong Tuhan nempel di punggungnya keledai. Nah, Lukas 24:41. Dan sementara mereka masih belum dapat percaya karena terlalu gembira dan heran, Yesus bertanya pada mereka, apakah kalian punya makan di sini? Tuhan lu nggak modal kalau ke kafe sama gua buang dia karena nggak mau bayar. Makan tinggal gratisan. Mau kondo, itu baru mau kondo. Nah, kemudian Tuhan lu bilang nggak minta. Apaan lu? Jawab mereka, satu pun tidak, katanya. Tetapi sekarang ini siapa yang punya pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Miskin banget Tuhan lu. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah menjual jubah dan membeli pedang. Tuhan lu suruh orang beli pedang dengan jual jubah. Kenapa bukan dia yang berkorban? Mau kondo. Ini mau kondo sejati, totalitas. Tuhan lu totalitas mau kondonya, Robert Lele. Maka di sini teman-teman kita buktikan, Nabi kita sebagai pria menikahi wanita dan memberikan mereka uang belanja dan hidup mereka, teman-teman ya. Walaupun Nabi kita tidak hidup dalam kekayaan seperti yang dilakukan oleh oten-oten, mulai dari paus yang punya tahta duduk, karena Nabi kita memang tidak. Bahkan Yesus sendiri nyuruh miskin kok. Jualah semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Yesus saya suruh murid-muridnya miskin kok. Nah, jadi teman-teman, mokondo itu artinya adalah laki-laki punya kenti tapi tidak berguna. Buat peradaban nggak guna. Mati bangkit nggak ada guna buat peradaban. Mending lu nuhankan Isaac Newton. Isaac Newton walaupun bukan Tritunggal ada guna buat peradaban. Tuhan lu nggak ada gunanya buat peradaban. Menghidupkan Lazarus nggak ada gunanya Lazarus. Terus buat keluarganya nggak ada guna. Makanya dari tadi pertanyaan gua lah nggak lu jawab. Apa guna Tuhan lu buat keluarganya? Mau kondo? Lu ngikutin Tuhan lu sih mau kondo ya, beda lu sama umat Islam lu ya. Nah, bahkan Tuhan lu itu saking blangsaknya bre, bantal aja nggak punya. Dan bayangkan tema kita kali ini yang dibandingkan siapa teman-teman? Kita dan dia sepakat membandingkan antara seorang nabi yang tidak memiliki kuasa dunia akhirat dengan Tuhan yang memiliki kekuatan 100% pria. Nabi Muhammad itu manusia loh, dan dia berdoa kepada Allah dan bekerja. Dan dia cuma punya kekuatan 30 pria. Ini Tuhan punya alam semesta, punya surga, tapi minta keledai, minta makan kepada manusia, nggak tahu malu. Ini Tuhan loh mau kondo, nggak ada guna buat peradaban, minta-minta hidupnya. Dan bahkan tidak berguna buat keluarganya, Robert Lele. Udahlah miskin. Ini Tuhan dibandingkan dengan Nabi. Ya Allah Robbi, terima kasih ya.